Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syariah dari Prodi Sistem Informasi NIM 20071037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video tentang membuat database dengan aplikasi PG Admin 4 atau bisa dibilang aplikasi Postgre. Baiklah, langsung saja kita masuk untuk membuat video. Langsung saja kita ke aplikasinya, ke BPG Admin. Oke. Di sini cukup lama ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk di bagian, sudah masuk di aplikasi ya. Langsung kita ke masukkan password ya teman-teman. Nah, sekarang sudah, kita langsung ke server. Nah, di sini saya menjelaskan jika kita ingin membuat database baru. Di sini kita bisa klik di bagian database. Nah, di sini kita bisa klik database. Nah, di sini kita bisa membuat database baru. Contoh, kita buat db bengkel Syari. Oke, sudah. Ini tidak perlu ya. Langsung kita save. Nah, di sini sudah ada untuk DB Bengkel Syari. Namun di sini saya sudah memiliki database yang sudah saya jalankan. Langsung saja di sini saya mempunyai DB barang. Lalu kita buka ke bagian schemas dan kita klik di bagian tabel. Nah, di sini tabel saya sudah ada. Di sini juga 11-12 dengan yang namanya DB Bengkel. Nah, di sini ada tabel barang, tabel detail jasa, tabel detail service, tabel jasa, tabel mekanik, tabel pendaftaran, tabel service, tabel user. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke bagian tabel barang. Kita klik kanan. Langsung ke view edit data, kita bisa di sini kita bisa langsung all row. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini sudah terjadi datanya sudah ada ya, teman-teman. Nah, jika kita ingin menambahkan barang, kita di sini bisa klik kanan untuk di bagian mana ya? Nah, di bagian script di sini kita bisa insert. Oke, di bagian insert. Nah, sorry, error. Baiklah, di sini kita lanjut ya. Jadi jeda.
Oke, kita di sini lanjut untuk mengisi barang. Untuk ID-nya kita buat 03. Kemudian untuk nama barang kita buat nama barangnya Poli. Lalu untuk harga beli di sini kita harga beli dengan harga 45.000. 45.000. Oke, kemudian dengan harga jual kita letak 50.000. 50.000 dan kita menjual dengan harga satuan juga 50.000. Bentar. Kemudian di bagian stok, di stok kita sediakan 30 aja. Oke, kita sediakan 30 untuk stoknya. Lalu kita runkan. Nah, sudah. Kemudian kita ke bagian untuk di script di bagian search. Oke. Sorry, bukan di bagian search. Kita pergi ke bagian view all row. Nah, di sini sudah ditambahkan dan sudah tertera teman-teman. Mohon maaf sedikit berisik. Suara pesawat lewat. Nih, di sini sudah tertera ya, sudah bertambah untuk datanya. Nah, kemudian jika ingin menambahkan, kita bisa untuk menambahkan. Oke. Ada cara satu lagi yang dimana kita ingin membuat tabel. Oke, untuk sebelumnya, untuk kita membuat tabel, kita bisa menggunakan cara langsung ke query tool. Oke, nah kita bisa langsung menggunakan query tool. Di sini sebentar, contoh bagian. Oke, ini kan sudah. Oke, nah sebentar. Nah di sini kita untuk bagian tabel kita bisa menggunakan langsung ke query tool. Ini kita tambahkan. Nah, tabel apa yang kita ingin tambahkan di sini bisa kita buat secara langsung ya, secara langsung. Nah, di sini bisa langsung karena saya juga sudah punya banyak nih ya tabelnya. Nah, oke, kita skip aja langsung ke cara kedua. Kita bisa menggunakan bagian create lalu klik tabel. Nah, kemudian kita bisa membuat nama tabel. Misalnya kita di sini sudah banyak beberapa macam bagian tabel ya. Di sini kita bisa menambahkan tabel apa ya? Tabel rasa sudah, mekanik sudah, kemudian apa ya? Contoh nih kita buat tabel apa deh, terserah deh ya, tabel stok. Contoh. Nah, tabel stok barang. Misalnya tabel stok. Kemudian kita langsung pergi ke kolom. Nah, di bagian kolom kita bisa menambahkan di bagian sini ya. Kita klik tambah. Nah, kemudian untuk di bagian nama kita bisa menambahkan tabel apa yang mau kita bikin. Nah, ada beberapa macam di sini yang sudah saya buat nih. Nah, bisa kalian buat di sini. Terus untuk bagian tipenya bisa di sini varchar. Lalu jika ingin mengunci tabel tersebut, bisa kita klik primary key. Oke. Nah, untuk setelah terisi semuanya, kemudian ingin menambahkan, silakan klik tambah di bagian sini lagi. Dan seterusnya. Jika sudah selesai, lalu klik bagian save di sini.
Karena saya di sini sudah mempunyai banyak tabel, oke kita keluarkan saja langsung. Nah, oke, sudah cukup paham kan teman-teman? Nah, tunggu kita munculkan dulu ya. Oke. Nah, sekarang di sini saya sudah ada ya. Untuk yang tadi kita tambahkan di sini sudah tambah ya, sudah bertambah. Untuk tabel detail jasanya juga sama. Untuk tabel detail jasa juga sudah. Jika ingin ditambahkan, oke kita tunggu. Nah, untuk tabel detail jasa sudah ada ya teman-teman, sudah berjalan. Oke, jika ingin menambahkan sama dengan cara script, kemudian di bagian insert. Oke, di bagian insert. Tunggu. Nah, kemudian di bagian sini diisi sama caranya seperti saya mengisi tadi di bagian tabel barang. Oke, kita lanjut ke bagian view. Langsung saja kita lanjut ke bagian tabel view. Oke. Bentar ya. Nah, kita buka di bagian baru lagi ya. Oke teman-teman, ini kan tadi sebagai contoh untuk kita membuat database. Nah, untuk ini kita yuk coba buka sama. Kemudian saya juga sudah buat di bagian DB kampus juga sudah ada. Di sini kita membuka di bagian schemas. Sama di sini juga saya sudah membuat bagian tabel, di mana tabel dosen, tabel hari, jadwal KRS, kurikulum mahasiswa mata kuliah, prodi, program, ruang, dan tahun juga sudah tertera. Untuk di bagian view juga sama. Nih, di bagian view juga sama. Untuk bagian view, kita mau membuat yang baru sama. Kita klik view, klik kanan, create, langsung klik view. Oke, kita tunggu. Nah, sama di sini kita tinggal membuat, maaf, suara berisik. Oke, di sini kita lanjut. Nah, di sini kita bisa membuat nama view tersebut. Kita buat misalnya view apa ya? Prodi. Oke, view prodi. Oke, kita langsung ke bagian sini sudah tidak perlu, kita langsung ke bagian save. Terus view kode. Oh iya, sorry. Di bagian sini. Oh, sorry, tidak perlu. Oke. Karena saya sudah ada, jadi kita close-kan. Langsung di bagian view ini, kita bisa di bagian view, terus all row. Nah, kita tunggu. Nah, di bagian view ini saya sudah ada ya, view jadwal sudah ada. Nih. Oke, teman-teman, sudah ya. Untuk jam, untuk hari, jam mulai, jam selesai, program, untuk semuanya. Ini sudah ada ya, teman-teman. Caranya sama seperti kita mengerjakan di bagian tabel. Oke, untuk bagian menambahkan view jadwalnya sama, kita menggunakan insert. Di bagian insert, kemudian kita tunggu. Nah, untuk ini kita sudah ada di sini. Lalu kita tinggal buka. Untuk hasil, kita sudah ada di bagian view. Oke, di sini sudah ada. Oke, maaf, kita lanjut. Untuk view-nya sudah ada, sama seperti di bagian jadwal juga. Oke. Untuk di sudah ada teman-teman nih. Ya, sudah ada. Jika ingin menambahkan sama dengan cara yang sama seperti awal, kita menggunakan script, langsung insert.
Nah, ini untuk caranya ya. Jika kita, untuk pertama, jika kita ingin membuat tabel, kita bisa melakukan dengan create view, lalu kita buat di sini apa, lalu kita save karena sudah ada. Jadi kita close saja ya teman-teman. Oke, ada cara kedua untuk menambahkan view, kita bisa menggunakan dengan query tool. Membuat codingan secara langsung. Oke, tidak satu persatu. Kalau dengan create tadi kita bisa menggunakan satu persatu. Dengan query tool kita bisa membuat secara langsung. Oke, jadi ini story-nya ya. Bentar. Nah, sini bisa secara langsung. Kemudian jika sudah melaksanakan itu, sedang membuat codingan tersebut, kita bisa menggunakan refresh. Oke, bisa menggunakan refresh. Nah, bakal muncul dia nanti di sini secara otomatis. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang aplikasi Postgre dari saya tentang database, cara pembuatan database. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang kurang pas atau kurang enak didengar, saya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.